itu dia pemberontak, juga dia seorang imam besar di kaum SNS itu ya. Nah, saya nggak tahu itu cuman dugaan, belum terbukti aslinya bagaimana. Tapi dari tulisan-tulisan yang ada, memang di Tenggara itu ada. Jadi mereka mengadakan semacam bukan di dunia luar, tetapi itu ada di dalam lingkungan mereka. Jadi artinya begini, saudara. Jadi sekarang kalau semuanya yang barusan jadi imam ini dia belum beristri, gitu ya, maka dia harus dipersembahkan di lingkungan mereka, nggak boleh orang lain untuk menjaga pengajaran itu. Mungkin anaknya atau siapa dipersembahkan. Nah itu yang dugaannya di sana. Nah cara hidup mereka yang luar biasa adalah salah satu di tulisan Bapak Gereja, Yohanes Pembaptis, kalau nggak salah Irenaeus, saya lupa. Yohanes Pembaptis termasuk salah satu dari orang yang di Qumran, kaum SNS, karena dia hidup di gua-gua, dia hidup di sana, dan dia ada kumpulan, jadi ada kumpulannya di sana. Nah, waktu Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian selesai, nah saudara harus tahu bahwa seluruh jabatan itu, nabi, imam, dan raja, itu sudah tidak dipisah lagi. Nah ini yang penting. Ibrani juga sudah memberitahukan kepada kita. Ibrani 1 yang kita baca awalnya. Jadi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes itu bukan baptisan Yesus orang berdosa dan bertobat, bukan. Tapi dia masuk mengambil dosa manusia sebagai imam, dan dia menyuarakan kebenaran, dan dia menegakkan kerajaannya. Bisa ngerti ya? Nah dia dilantik di sana, diaugurasi, dan kemudian terus diberikan semacam tandanya apa? Roh Tuhan turun, dan suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu tandanya. Jadi jabatan dia sudah sempurna, nabi, raja, nabi, imam, dan raja ada di dia. Setelah Yesus mati dan dia naik ke surga, nah perhatikan saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat selalu dengan kata kerajaan Injil, kerajaan surga. Nah saudara perhatikan, bukan berarti seperti orang-orang sekarang yang banyak tulisan buku, artinya hanya kerajaannya saja. Itu bukan saudara. Kalau saudara baca teliti baik-baik, waktu Tuhan Yesus pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, itu artinya imam. Ngerti maksudnya? Karena yang memuridkan di dalam bangsa Israel itu adalah siapa? Imam, yang mengajar ABC sampai detail semua. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan pergilah, itu nabi. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, itu keimaman. Dan bahwa mereka sampai mengenal tuntas dan mengenal Bapa, dan itu semua dinyatakan pada segala bangsa, itu kerajaan. Jadi ayat itu lengkap sekali tentang jabatan Kristus yang diuraikan di dalam perintah-perintah itu. Mungkin saudara baru dengar hari ini, ya. Tapi itu rahasia yang luar biasa sebenarnya. Jadi ketiga jabatan itu mempengaruhi sistem pemerintahan yang terbaik ini. Indonesia juga sama. Ya, perhatikan, DPR, terus pemerintah, terus ada Kejaksaan Agung atau Polri, gitu ya, yang mengontrol itu. Nah ini sistem ini dari mana? Itu dari Belanda. Belanda dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi ini semua sistem pemerintahan. Orang-orang yang bukan Kristen ingin mengganti itu dengan apa? Yaitu aturan mereka, dengan syariat mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki kemajuan yang luar biasa tanpa pengaruh firman Tuhan. Dubai, Kuwait, dan semua, jika tidak ada mereka yang sekolah ke Amerika dan mengambil sistem Amerika, negara mereka tidak pernah bisa berkembang. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena yang bisa mengubah dunia dan mencapai moral dan kebenaran tertinggi itu firman Tuhan. Dan satu pribadi yang mengajar, Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Yang kita percaya. Semua apapun saudara selidiki baik-baik. Eropa, Amerika, nah sekarang China, terus Soviet sudah hancur, sekarang China, kita China, terus kemudian negara-negara yang lain, semua negara-negara yang bukan negara Kristen, saudara punya perekonomian hancur semua. Ya, kita bukan menghina agama lain, bukan, tetapi kenyataannya sangat jelas. Sistem apapun yang bukan dari Tuhan itu menghancurkan manusia. Ya, jadi ada namanya the seed of destruction yang bisa merusak. Mereka membangun sistem akhirnya hancur sendiri. Ateis juga hancur sendiri.
komunis hancur sendiri, nggak perlu dihancurkan Tuhan. Dia bangun besar dan hancur sendiri, gitu. Tadi tambah besar dia tambah hancurnya tambah hancur. Ya, oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Meneruskan menanggapi keterangan Bapak. Ya. Apakah sekarang misalnya di Indonesia atau di mana ada fenomena tentang KKR dan sebagainya? Bagaimana kalau kita hubungkan dengan Yohanes 21:25 bahwa selain yang ditulis dalam Alkitab ini, Ya. itu masih banyak yang Kristus belum pekerjaan Yesus yang belum pernah dikerjakan tulis. Bagaimana kalau bukan dengan Toronto Blessing? Bagaimana itu? Kira-kira fenomena ini betul nggak akan menangkap sinyal daripada Lukas Yohanes 21:25? Terima kasih. Ya, sebenarnya Toronto Blessing udah lewat 10 tahun ya. Ya, itu saya punya rekan dosen namanya Insinyur Herlianto, pernah bahas ini Pak. Jadi sekarang masih ada kalau misalnya, tapi dia operasi jantungnya udah 2 kali kasihan. Ya, makanya kita doakan untuk anak muda ya yang di sini semua, kalau bisa belajar baik-baik, terus bisa menjadi pembicara dan bisa menerangi gereja. Toronto Blessing pada awalnya saya percaya murni itu adalah kuasa Tuhan, termasuk gerakan Pentakosta, dan saya pernah kesana ke tempat namanya ya Orchard itu ya, yang tempatnya Azusa Street. Ya, saya pernah kesana 2 kali, dan pertama nggak ketemu pengurus, kedua ketemu, dan tempatnya seperti kayak ini, gimana gini aja. Dan di situ ada piano, dan di situ mulai terjadi satu kebangkitan luar biasa. Nah, itu kemudian membawa ke Toronto pengaruhnya. Manusia, sekali lagi saudara, manusia itu kalau ada satu kuasa di tangan dia, biasanya selalu salah gunakan. Nah, salah satu ekstrim yaitu menyalahgunakan ini. Nah, itu. Jadi bukan salahnya Roh Kudus yang bekerja, bukan. Itu adalah salahnya manusia. Nggak usah banyak-banyak. Saya beri contoh gitu ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama. Bahkan dia minta kuasa dari Tuhan untuk apa? Mendatangkan geledek dari langit untuk hantam orang yang tidak percaya. Betul ya? Nah, itu coba kalau murid-murid gak ada Tuhan Yesus, dia punya kuasa, mungkin dihantam langsung, matilah kamu. Nah, itu kecenderungan kita. Jadi Toronto Blessing waktu dipelajari dari awal, kita pelajari secara motivasi dan semua, itu gerakan Holiness Movement dari Bapak John Wesley. Jadi, atau kapan-kapan kita kalau perlu seminar ini ya. Jadi sejarah lahirnya Pentakosta, saya pernah beberapa kali sampaikan ini, dan banyak orang Pentakosta nggak tahu, mereka baru kaget, loh gitu ya katanya. Nah, Pentakosta itu kalau diturut ke belakang namanya Markus, kan harus gitu, betul ya? Kan hartanya harta terbalik, gitu kan? Nah, ajaran juga sama Pak. Kalau kita ingin tahu ajaran ini salah atau benar, runtut ke belakang. Akhirnya pengajaran yang salah itu berasal dari pengajaran yang garisnya benar, cuman ekstrim, begitu. Jadi gerakan kekudusan John Wesley, John Whitefield dengan 5 orang itu yang berdoa di hadapan Tuhan dan mau memberitakan kebenaran sebagai nabi dan hidup kudus sungguh-sungguh dan menyatakan kemuliaan kepada dunia. Mereka berjalan KKR, seluruh Eropa dia berjalan. Dan kemudian gerakan itu melahirkan satu gerakan kekudusan. Dan John Wesley itu gerakan movement, Holiness Movement itu berasal dari gerakan Puritanisme yang dipimpin oleh William Parker, terus Jonathan Edwards, Richard Baxter. Dan ketiga tokoh ini itu sangat mengagumi John Calvin dengan Martin Luther. Martin Luther dan John Calvin mengagumi John Wycliffe. Nah, ini terus mundur Pak, nggak habis-habis sampai akhirnya ya Rasul Paulus dengan rasul-rasul gitu ya, kalau ditarik mundur. Ini garis merah terus dijaga oleh Tuhan. Mereka hidup yang sungguh-sungguh. Nah, waktu John Wesley kemudian meninggal dunia, maka Holiness Movement ini dilanjutkan, dibawa ke Amerika. Nah, waktu di Amerika orang-orang negro itu mendapatkan
Nah ini saudara, pintu penginjilan terbaru. Jadi mulai dari mereka. Jadi Tuhan memakai orang negro yang dihina. Maka gerakan Martin Luther King Junior itu salah satu bentuk gerakan KKR, bukan gerakan negara. Sekali lagi, Martin Luther King Junior itu yang my dream itu, yang impian dia tidak ada diskriminasi, itu adalah gerakan kekudusan, bukan gerakan negara sebenarnya. Karena dia mulai dari firman Tuhan dan dia memakai kuasa Kristus itu. Maka dia pengikutnya jutaan orang. Tapi dengan satu resiko, dia akhirnya ditembak, mati. Ya, kalau mau jadi orang terkenal silakan. Ya, resikonya apa? Kasih kepala tembak gitu kan. Nah, waktu Martin Luther berhasil menegakkan, melepaskan akan ras itu dari Amerika, bersamaan dengan tahun 40-an, 30-40 itu, gereja karismatik juga meledak. Sama, boom, sama. Bisa ngerti ya? Jadi orang negro dipakai Tuhan di gereja dan orang negro dipakai Tuhan di pemerintahan. Nah, soalnya ini gerakan dari Tuhan. Jadi waktu mereka berjalan, maka itu kuasanya luar biasa. Kenapa? Karena orang negro itu menguasai bangsa pasar yang di rakyat. Jadi menggerakkan rakyat gampang sekali. Orang kulit putih dengan negro, banyak negro. Maka gereja-gereja itu langsung meledak dan terus naik terus sampai sekarang. Jadi Azusa Street dengan beberapa tempat, dan itu terjadi penampakan dan bahasa roh yang luar biasa. Ya, jadi mereka bisa berbahasa roh dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti dan mereka manifestasi. Nah, cuman sayangnya kembali, pemimpin-pemimpin mereka, ada 4 pemimpin besar yang ada di gerakan Pentakosta itu, semua keluarganya hancur lebur. Mereka kawin cerai. Ya, saudara harus tahu. Jadi bapak gereja Pentakosta itu adalah orang yang berpoligami, istrinya banyak. Nah itu kenyataan, nggak bisa ditutupi. Oh nggak bisa Pak, dia orang kudus, nggak bisa. Kalau orang dari kudus saya percaya, tapi bukan orang kudus, kan? Nah manusia tetap manusia. Begitu dia dapatkan ketenaran, uang banyak, kedudukan yang luar biasa, nah lupa. Nah ini ekstrim. Nah dari mereka itu akhirnya ekstrim, Pak. Mulai geblok gitu ya. Nah itu dari mereka. Gerakan pertama nggak ekstrim, karena itu kuasa Tuhan. Tapi setelah dia mengikuti itu dan kemudian dibuat, nah itu bahaya sekali. Dan yang terakhir, ini terakhir ya, sebelum kita tutup. Saudara, tahu Rafaelo? Tahu ya? Tahu siapa ini yang Chris Angel, David Blaine, beberapa yang di luar negeri. Saudara, Rafaelo itu meminta 10 orang jujur. Dengar omongan saya, perhatikan omongan saya, turuti omongan saya, lihat ke atas. Waktu mereka lihat ke atas, tidur semua mereka. Bisa nggak? Nah, saudara perhatikan, kuasa ini sudah dipakai gereja sejak tahun 60-50. Namanya hypnosis, dan itu sudah dipakai dalam marketing. Perhatikan, ya, jemaat kami tertipu 60 juta dengan apa? Hipnotis. Mulai dari telepon sampai ketemu orang. Nah, kenapa bisa secepat itu? Karena hati kita membuka diri dalam keserakahan dan kepingin kaya. Oh ya lumayan ya dia. Oh ya dia tertarik. Kalau kita sederhana nggak tertarik, berhenti. Pengaruh kuasa jahat nggak bisa masuk. Tapi kalau kita tertarik, oh ya lumayan jadi orang kaya kan cepat kali gini. Nah itu langsung ke bawah. 60 juta masuk ke ATM, tek masuk. Begitu sadar keluar, baru sadar, dipimpin setelah ketemu, dipimpin dipandu dengan handphone, suruh gini dia nurut, nanti kamu dapat 100 berapa juta, kalau kamu kasih 30 juta, kalau kamu 60 juta, kamu dapat 400 juta. Wah dia pengen gede Pak, 60 juta dikirim. Ya udah, rugi 60 juta. Waktu datang ke saya namanya, kenapa? Aduh Pak saya ditipu gitu. Katanya, kamu mau nggak? Wow, pertama kali nggak ngaku. Nggak mungkin, pasti mau, jujur. Iya Pak, nah lumayan Pak, 400 juta. Nah gitu kan, nah di situ. Nah itu ekstrim, ya. Sekarang banyak gereja-gereja pakai ini, termasuk di orang-orang penyembahan Islam pakai ini Pak. Ya,
Dan di Bandung sudah banyak sekali penyembuhan-penyembuhan dari mereka, dan mereka bisa sembuhkan. Jadi jangan terkejut, ya, orang sakit kanker pendarahan bisa disembuhkan, bisa. Ya, oke. Sekali terakhir, ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Ini Pak, saya mau tanya. Sebenarnya soal masalah nabi-nabi palsu ini, menurut saya sangat erat kaitannya dengan karunia-karunia roh atau karunia pewahyuan, gitu Pak. Ya, Sangat betul erat sekali. Yang menjadi kita bingung Pak. Kita ini awam ya Pak ya. Terus saya bingung di dalam berbagai macam ajaran gereja, supermarket gereja kalau saya bilang banyak sekali. Kita bingung sebenarnya. Kita mau nggak percaya, tudingannya kita berdosa, masuk neraka gitu ya Pak. Nggak main-main maksudnya. Tapi begitu kita percaya, kita jadi orang bodoh, gitu Pak. Jadi menurut saya yang menjadi pertanyaan saya cuma begini Pak. Sebenarnya karunia-karunia itu masih ada atau enggak Pak? Begitu aja sampai sekarang ini. Kayak karunia bernubuat, penglihatan, bahasa roh maupun mimpi itu Pak. Ya. Terus begini, misalnya suatu kali seseorang, bisa itu pendeta atau tokoh rohani, merasa bernubuat atau diberi penglihatan, tetapi ternyata nubuat atau penglihatan sampai pada hari hanya seharusnya itu ditepati, terjadi, tetapi ternyata tidak terjadi, itu apakah bisa langsung kita cap orang itu sudah nabi palsu? Gitu Pak. Karena saya pernah dengar sendiri di gereja besar di Jogja ini Pak, Ya. ulang tahun di Ridosono itu, katanya mau bangun gedung gereja yang muat 5.000 orang di Rekrut Utara. Katanya tanahnya sudah tersedia, puji Tuhan, izinnya juga sudah tersedia, semua tepuk tangan Pak. Tapi ternyata akhirnya nyewa di mall Pak. Jadi saya ketawa sendiri. Apakah saya jadi sebenarnya sampai sekarang itu saya mau ikut gereja yang sangat akademis atau sangat gereja yang sangat brutal gitu aja Pak. Kita aja, terima kasih. Ya, jangan ikut gereja, ikut Tuhan. Ya, jangan lupa. Ikut gereja salah terus. Saya baca 1 Korintus 14 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ini 31 ya, sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Perhatikan 32. Karena nabi takluk pada nabi-nabi, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi apakah karunia itu masih ada? Jawabannya ya, masih ada. Cuman harus diatur. Jadi gini ya, bagaimana ngaturnya Pak? Ya saya nggak tahu gerejanya bagaimana gitu ya. Nah saya percaya bahwa kalau itu diatur dengan segala sesuatu yang menurut firman Tuhan, ya kita mengatakan ya silakan. Kalau bagi saya gitu. Jadi kalau dia bisa ngatur. Tetapi ada ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa janganlah kamu mengejar, contohnya perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Tetapi dalam engkau mengejar yang tertinggi, itu apa di antara iman, pengharapan dan kasih? Yang paling tinggi apa? Kasih. Ya kan? Berarti jemaat itu jangan dibawa pada cuma iman dan nubuatannya, tetapi bagaimana hidup dia yang menyatakan kasih Allah itu sebagai menyembah Tuhan. Maka diminta untuk tertib. Kalau nggak tertib, orang semua ngomong semua. Kalau semuanya, ini contoh bahasa roh tadi. Semua orang bahasa roh. Terus orang lain masuk. Ini Paulus yang katakan masuk. Terus dia lihat semua lu enggak. Ini ngomong apa semua, ini ibadahnya gimana gitu. Dia ngomong, dikatakan di sini kayak orang gila gitu. Jadi dianggap ini gereja gila. Dia keluar. Nah itu nggak boleh. Jadi semua bahasa yang ada dalam gereja harus dimengerti, titik. Mau ngomong bahasa buaya silakan, mau ngomong bahasa jangkrik silakan, tapi semua harus jelas. Jadi kalau nggak jelas, ngomong apa kamu nggak jelas, itu sudah melawan firman Tuhan. Semua harus diterjemahkan, tidak boleh tidak. Saya bahasa gitu, terjemahin, harus terjemahin. Baik dirimu atau orang lain harus terjemahin. Kalau nggak terjemahin, nggak boleh. Nah, gereja apakah melakukan itu? Jawabannya banyak yang tidak. Karena saya keliling gereja dan saya khotbah di gereja-gereja banyak sekali gitu ya. Dan waktu saya amati orang gini, nggak ada yang terjemahin. Ya dia sendiri aja gitu kan. Kayaknya dia pribadi gitu. Karena dikatakan dalam pribadi silahkan, tapi bukan di gereja.
Tapi ini di gereja jadi pribadi. Nah itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi karunia-karunia dengan bahasa-bahasa itu masih ada. Saya percaya kalau Tuhan buka ada. Bukan nggak ada. Tetapi itu ada satu peristiwa yang luar biasa Tuhan kasih. Nggak setiap gereja pujian pasti keluar itu puja pasti. Apalagi gereja yang mengatakan kamu nggak selamat kalau kamu tidak bahasa roh. Itu sesat. Jujur saya katakan itu udah sesat. Kenapa udah sesat? Karena tidak ada orang diselamatkan karena bahasa roh. Orang yang berbahasa roh seperti William Seymour itu istrinya banyak, dia dari mana bisa bahasa roh? Gak menguduskan hidup dia. Betul ya? Jadi saya terima mujizat, mata saya cerlik. Terus orang kusta 10, yang sembuh, semua sembuh 10, yang balik cuma 1. Betul kan? Yang lain masuk neraka nggak? Ya saya nggak tahu. Yang saya tahu 9 gagal. Nah ini kita lihat dalam firman Tuhan, kita harus hati-hati. Jadi nggak semua orang harus berani mencap peristiwa itu menjadi satu generalisasi. Oh kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu bukan orang Kristen. Kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu nggak akan selamat. Nah itu sudah melawan firman Tuhan. Karena keselamatan bukan didapat dari bahasa roh, tetapi karena Kristus mati untuk kita, darahnya untuk kita, bukan karena bahasa roh. Nah kalau orang diselamatkan karena bahasa roh, jadi yang tidak berbahasa roh mati semua. Loh betul kan? Ya kasihan dong. Gitu kan? Jadi yang berbahasa roh yang hidup gitu kan? Nah saya tanya, kalau kita ke surga pakai bahasa apa? Coba jawab. Ya jawab. Nggak tahu? Coba kita buka Wahyu pasal 5. Ayatnya sama ya, Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 7 ayat 9. Saya baru ngajar ini ya, eskatologi dan kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 9. Ini di surga ini ya. Pakai bahasa apa? Perhatikan. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan perhatikan, kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat yang ke-12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga dan di mana? Di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi pakai bahasa apa? Hah? Ya bahasamu sendiri-sendiri. Cuman ada cumanya Pak. Waktu saya ngomong bahasa Indonesia, saya bisa ngerti bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain otomatis. Bisa ngerti maksud saya? Seperti waktu Pentakosta itu, satu bahasa dimengerti semua. Jadi waktu saya ngomong bahasa Indonesia nggak ada penerjemahnya, Roh Kudus yang menjadi penerjemah kita. Semua orang langsung ngerti, oh ini bahasanya sama dengan bahasa, nggak tahu gimana misterinya. Semua memuji dengan bahasa mereka masing-masing. Dan warna kulit kita, sukunya itu juga ada semua. Bentuk kita juga sama. Cuman tubuh mulianya bagaimana? Kita nggak tahu. Yesus waktu tubuh mulia nggak jadi orang negro. Ya, waktu Tuhan Yesus jadi apa? Mereka dikenali oleh murid-murid bentuknya seperti yang Yesus yang lama, tapi tubuhnya mulia. Tapi identitas Yesusnya tetap mereka bisa lihat. Nanti kita juga sama. Ya, cuman ada pertanyaan, Pak, kalau bayi gimana? Nanti kalau bayi ketemu saya di surga, saya nggak tahu. Jadi kok, apakah ada bayi kecil-kecil yang masih anak segini, yang di perut, yang mati gimana? Saya percaya semua tubuh yang sempurna seperti Adam. Ya, nggak ada yang bayi yang terbang-terbang kayak pengajaran itu, anak bayi yang terbang gitu kan. Enggak, kita semua akan sempurna seperti tubuh Tuhan yang sempurna, seperti Adam sempurna. Ya, di situ. Oke, terima kasih.